Ada orang yang tiap malam rebah di kasur, buka HP, lalu berkata dalam hati, "Kenapa ya, hawa rumahku kayaknya gelap sekali. Padahal udah suka doa, suka baik juga sama orang. Tapi di dalam rumah, kok mimpi buruk makin sering, uang mampet, pertengkaran sepele jadi ledakan, gelisah tanpa sebab, dan damai rasanya jarang bertahan lama." Wajar kalau kamu capek, lelah, bahkan menghela nafas. "Tuhan, aku tidak sanggup lagi." Dengar ini baik-baik. Tuhan melihat kesusahan kamu. Tapi sering doa kuat kamu itu bocor karena ada celah kecil di rumah yang dibiarkan terbuka. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu tidak sadar. Di rumahmu ada jalan tikus rohani yang resmi untuk musuh masuk. Maka kita akan bongkar 5 celah kecil yang iblis pakai sebagai hak legal untuk menginjak keluargamu. Mulai dari benda, kata-kata, sampai atmosfer, supaya kamu bisa menutupnya satu persatu dan mengubah rumahmu dari zona korban menjadi markas kemenangan. Ingat kalimat ini. Kadang musuh tidak masuk karena dipanggil. Dia masuk karena telah diundang tanpa sadar. 1. Benda atau jimat. Selama aku tidak menyembah setiap patung atau simbol, itu aman. Kelihatannya masuk akal, tapi itu bohong. Alkitab dengan tegas memperingatkan, ketika engkau membawa benda najis, benda yang terkait penyembahan atau praktik gelap masuk ke rumahmu, engkau bisa ikut terseret ke dalam nasib yang sama dengan benda itu. Bukan karena Tuhan kejam, tapi karena kamu sendiri mengizinkan sesuatu yang sudah dikhususkan untuk dimusnahkan tinggal di tengah keluargamu. Ada sebuah keluarga yang merasa rumahnya berat. Setiap malam ada ketakutan tanpa alasan. Anak sering mimpi buruk. Suasana gampang tegang. Mereka tidak pernah pergi ke dukun. Di ruang tamu memang tidak ada patung atau jimat. Tapi di rak buku, mereka menyimpan buku-buku filsafat dan sastra yang diam-diam mengagungkan okultisme. Memang tidak ada kristal yang diklaim sebagai sumber energi. Namun di HP, wallpaper dan koleksi gambar mereka penuh estetika horor dan kegelapan. Mereka tidak sadar, hati mereka condong menikmati nuansa gelap itu. Dan semua itu pelan-pelan menjadi jembatan tak terlihat yang mengundang roh-roh asing untuk menetap di rumah itu. Sekarang, lakukan inspeksi rumah sendiri. Jalan keliling rumahmu. Perhatikan setiap benda, buku, simbol, patung, jimat, karya seni, bahkan playlist lagu. Segala bentuk ketertarikan mendalam pada sesuatu yang jelas tidak memuliakan Tuhan. Kalau Roh Kudus mengusik satu benda, satu gambar, satu koleksi, jangan dinegosiasikan. Buang, bakar, lepaskan. Firman di Ulangan 7 ayat 26 mengajarkan agar umat Tuhan tidak membawa sesuatu yang najis ke dalam rumah, supaya mereka tidak ikut mengalami kebinasaan bersama benda-benda itu. Jadi, waktu kamu melepaskan benda itu, ucapkan dengan tegas, "Tuhan, aku tidak mau membawa yang najis ke rumahku. Aku memutus setiap hak musuh yang menempel lewat benda ini. Rumahku hanya untuk hadirat-Mu." Di momen itu, kamu bukan sekedar beres-beres rumah. Kamu sedang memutus portal yang selama ini iblis pakai sebagai jalan masuk untuk menginjak keluargamu. 2. Perkataan dan musik. Tipu daya sering berkata,
Itu kan cuma kata-kata, cuma ngomel, lagi emosi saja. Padahal firman Tuhan di Amsal 18 ayat 21 menegaskan bahwa hidup dan mati ada dalam kuasa lidah. Apa yang keluar dari mulut tidak pernah netral. Setiap kalimat adalah benih yang akan berbuah, entah dalam bentuk kehidupan atau kehancuran di dalam rumahmu. Bayangkan sebuah rumah di mana setiap pagi dimulai dengan statement, "Kita memang apes." Lalu ada gerutuan, "Kamu selalu begini, tidak pernah berubah." Rumah ini sial. Ditambah suka setel musik yang liriknya penuh kebencian, zina, okultisme, dan keputusasaan. Tiap hari semua itu terus berputar. Maka tanpa disadari, dinding rumah itu menyerap frekuensi kutuk, keputusasaan, dan kekacauan. Membuat iblis bisa memakai iklim kata-kata itu sebagai portal untuk menanam intimidasi, depresi, dan perpecahan. Jadi solusi pertamanya, hentikan budaya mengutuk dengan mulut sendiri. Stop mengucap label seperti tolol, gagal, sial, hancur, dan mulai latih lidahmu sebagai senjata berkat. Kedua, pilih minimal satu momen setiap hari di mana seluruh rumah mendengar kata yang menghidupkan. Bacakan ayat, putar musik rohani yang menegakkan iman, dan ucapkan deklarasi seperti, "Rumah ini milik Tuhan. Anak-anakku akan menggenapi panggilan ilahi. Tidak ada roh pertengkaran dan kemiskinan yang berkuasa di sini." Karena ketika lidahmu tunduk pada firman, engkau sedang menutup portal negatif dan membuka gerbang berkat di atas keluargamu. 3. Perubahan Hawa. Banyak orang mengira Hawa di rumah itu cuma mood atau perasaan saja, padahal bukan. Itu indikator soal roh jenis apa yang beroperasi secara dominan di rumah tersebut. Efesus 4 ayat 27 mengingatkan supaya kita tidak memberi tempat kepada iblis. Artinya, ada ruang, zona atmosfer yang bisa kita biarkan kosong atau bisa kita bentengi bagi hadirat Tuhan. Ketika hawa rumah berubah drastis dari damai menjadi gelisah, berat, tegang, penuh kemarahan, itu seringnya bukan sekedar bad mood, tetapi tanda ada pintu neraka yang diam-diam muncul dan terbuka di rumah itu. Misal, dulu rumahmu tenang, tetapi beberapa bulan terakhir rasanya seperti ada awan gelap bermuatan petir menggantung di ruang tamu. Tanpa alasan jelas, semua orang gampang marah. Ada kepanikan yang tidak bisa dijelaskan. Mau doa aja susah, ditunda mulu. Tidur tidak pernah benar-benar nyenyak, sakit leher mulu, dan seolah ada tekanan tak wajar yang menghimpit. Itu adalah gejala khas bahwa atmosfer rumah sudah tercemar oleh sesuatu. Entah dosa yang dibiarkan, konten yang gelap, atau benda dan kata-kata yang tadi dibahas. Maka segera lakukan reset atmosfer secara sengaja. Matikan dulu semua kebisingan yang tidak perlu. Hentikan tontonan yang jelas merusak. Lalu jalan di setiap ruangan sambil memuji Tuhan dengan suara pelan tapi tegas. Baca firman dan ucapkan, "Dalam nama Yesus, aku menutup setiap pintu yang pernah kubuka lewat dosa, amarah, atau kompromi. Aku usir setiap roh takut, roh pertengkaran, roh penindasan dari rumah ini, dan aku tetapkan atmosfer kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus."
4. Otoritas kepala keluarga. Salah satu kebohongan paling tersembunyi berbunyi begini. Yang penting tiap orang urus rohaninya sendiri. Yang penting aku baik-baik aja. Kan kalau tanggung jawab di hadapan Tuhan, itu masing-masing. Padahal pola Alkitab sangat jelas. Kepala keluarga dipanggil menjadi payung rohani yang menaungi anggota di rumah. Seperti Ayub yang berkali-kali mempersembahkan korban khusus bagi anak-anaknya sebagai bentuk perlindungan dan syafaat sebelum ada masalah muncul. Ayub 1 ayat 5. Ketika payung itu retak, anak kepala rumah hidup dalam dosa tersembunyi, menyerah dalam depresi panjang tanpa mencari Tuhan, atau pasif secara rohani. Rumah jadi terekspos. Bukan berarti istri atau anak tidak bisa berdoa, tetapi pola perlindungan ilahi yang Tuhan rancangkan menjadi lemah. Dan serangan keuangan, kesehatan, dan relasi sering dimulai melalui lemahnya figur otoritas ini. Bayangkan sebuah keluarga di mana ayah atau ibu pernah dulu kuat dalam Tuhan. Namun sekarang imannya padam pelan-pelan, tidak lagi memimpin doa, tidak lagi berdiri menegur dosa dengan kasih, hanya tenggelam di depan layar, lelah dengan hidup. Anak-anak mulai kehilangan arah, pasangan merasa sendirian. Maka lihatlah, iblis tahu payungnya sudah robek. Ini saatnya menekan lebih keras. Atau mungkin kamu bukan kepala keluarga secara struktur, tapi kamu sadar figur yang seharusnya jadi payung sedang jatuh. Di situ, iblis akan mencoba menyusup lewat kepahitan, pemberontakan, dan keputusasaan, mendorong kamu berkata, "Kalau begitu aku hidup semauku saja." Dan itulah momen ketika lubang di payung makin melebar. Jadi sekarang, jika kamu kepala keluarga, berhenti merasa korban. Hari ini, ambil lagi posisi imam rumah. Mulai dari yang sederhana, berdoa dengan menyebut satu persatu anggota keluarga, memohon pengampunan dan perlindungan atas mereka, sama seperti Ayub yang tidak menunggu anaknya jatuh dulu baru bergerak. Tapi kalau kamu bukan kepala keluarga, jangan habiskan energi untuk mencela atau meremehkan. Jadilah penopang doa, ucapkan berkat atas figur otoritas kamu itu, dan di ruang pribadimu katakan, "Tuhan, sementara payung ini sedang diperbaiki, jadilah sendiri perisai atas rumah kami. Ajar aku berdiri di celah, bukan menambah retakan." 5. Dosa kecil, kompromi. Iblis jarang mulai dengan skandal besar. Dia mulai dengan rubah kecil, kompromi yang memang tampak sepele. Tapi ketahuilah, kompromi itu seperti binatang kecil yang mengacak-acak kebun anggur dari akar, pelan-pelan menghancurkan sumber buah yang suatu saat kerusakannya akan terlihat di permukaan. Alkitab di Kidung Agung 2 ayat 15 memakai gambaran rubah-rubah kecil yang merusak kebun anggur yang sedang berbunga. Secara rohani, itu berbicara tentang hal-hal kecil yang dibiarkan. Candaan najis yang dianggap lumrah, kebiasaan nonton konten yang mengundang sekali-sekali, relasi chat gelap yang cuma temenan, kebohongan kecil soal uang, atau kebiasaan memendam iri dan benci sambil berkata, cuma hati, tidak ada yang tahu. Sebuah rumah bisa terlihat baik-baik saja di luar, anggotanya rajin ke gereja, pelayanan masih jalan, foto keluarga masih rapi, tapi di bawah permukaan bisa jadi ada rubah-rubah kecil yang berlari. Satu orang terus menyembunyikan dosa di HP,
satu lagi menyimpan kepahitan, satu lagi terikat pada game atau hiburan yang mencuri jam doa. Dan setelah beberapa waktu, pohon yang tadinya subur mulai layu tanpa alasan jelas. Begitulah cara iblis bekerja. Dia tidak perlu jebolkan tembok doa. Dia hanya butuh satu celah 2 cm dosa kecil yang kamu toleransi terus-menerus untuk mematikan sukacita dan menguras kekuatan keluarga dari dalam. Maka untuk masalah rubah kecil ini, tulis dengan jujur kebiasaan kecil apa yang kamu tahu Roh Kudus sudah lama usik, tapi kamu tetap pelihara, baik di area tontonan, kejujuran, relasi, atau sikap hati. Lalu jangan sekedar merasa bersalah, lakukan 2 langkah militer, akui dan potong, akui di hadapan Tuhan tanpa pembenaran, lalu amputasi aksesnya. Hapus kontak, uninstall aplikasi, berhenti pergi ke tempat itu, batasi jam, dan kalau perlu, libatkan orang percaya lainnya sebagai saksi dan penopang. Setiap rubah kecil yang kamu tangkap dan serahkan ke Tuhan adalah satu retakan besar yang sedang ditutup. Kebun anggur rumahmu akan mulai berbuah lagi jika akar-akar kompromi ini diputus. Sekarang dengar baik-baik. Kehidupan sulitlah kalau kamu masih tanpa sadar melindungi celah-celah itu. Tidak ada doa aktivasi, tidak ada deklarasi profetik, tidak ada minyak urapan yang bisa menutup pintu yang kamu sendiri pegang dari dalam sambil berkata, Tuhan, lindungi aku. Namun tanpa sadar juga berkata, tapi jangan ganggu kebiasaanku yang ini. Peperangan rohani bukan sulap, ini soal kesepakatan. Selama hatimu sepakat dengan dosa atau kompromi, kamu sedang memberi izin operasi kepada musuh. Waktu kamu memutus kesepakatan itu dan berdiri di pihak Tuhan, saat itulah otoritasmu di dunia roh naik dan doa-doamu berhenti jadi sekedar kata-kata manis, melainkan perintah yang punya bobot. Maka sekarang, sebagai persiapan untuk kamu segera bertindak, mari kita berdoa. Taruh satu tangan di dada, satu tangan lagi kalau bisa ulurkan sedikit ke depan, seperti menolak sesuatu. Tarik nafas dalam, bayangkan seluruh ruangan tempat kamu berada sekarang sedang Tuhan tandai sebagai salah satu wilayah kerajaan surga. Saya akan memimpinmu dalam doa. Ucapkan kalimat setelah didengar dengan suara yang cukup terdengar oleh telingamu sendiri. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus Kristus, aku berdiri sebagai prajurit, bukan sebagai korban. Tuhan, aku mengakui setiap celah yang selama ini kubiarkan terbuka. Di dalam rumahku dan di dalam hidupku. Aku menyesal karena pernah mengizinkan benda, kebiasaan, atau hubungan gelap mendapat tempat di wilayah yang seharusnya kudus. Hari ini, aku memutus setiap perjanjian gelap, setiap hak legal musuh. Yang menempel lewat benda-benda najis, praktik okultisme, dan jimat-jimat di rumahku. Dalam nama Yesus, aku menolak setiap portal kegelapan yang pernah kubuka
lewat kata-kataku sendiri. Aku batalkan setiap kutuk, setiap ucapan putus asa. Setiap deklarasi negatif atas hidupku dan keluargaku. Mulai hari ini, lidahku menjadi senjata kerajaan Allah. Mulutku akan mengucapkan hidup, bukan kematian. Aku menolak setiap atmosfer kegelapan di rumahku. Setiap roh takut, roh pertengkaran, roh tekanan mental. Aku perintahkan keluar dari rumah ini dalam nama Yesus. Tuhan, penuhi setiap ruangan di rumahku dengan damai sejahtera-Mu. Dengan sukacita-Mu, dengan hadirat Roh Kudus. Jika aku adalah kepala keluarga, hari ini aku ambil kembali otoritasku. Aku menolak pasif. Aku menolak hidup dalam dosa tersembunyi. Aku memilih menjadi imam di rumahku. Berdoa, melindungi, dan menuntun keluarga kepadamu. Jika aku bukan kepala keluarga, aku menolak kepahitan dan pemberontakan. Aku memilih berdiri di celah dalam doa, menjadi penopang dan bukan sumber retakan baru. Tuhan Yesus, tunjukkan padaku setiap rubah kecil, setiap kompromi kecil. Yang merusak kebun anggur rumahku. Aku tidak mau lagi melindungi dosa kecil apapun. Aku memilih taat, meski itu berarti memutus hubungan, menghapus akses. Dan mengubah kebiasaan. Kekudusan bukan beban. Kekudusan adalah perlindungan. Dalam nama Yesus, aku segel rumahku dengan darah anak domba. Setiap pintu yang Tuhan tidak buka, aku tutup hari ini. Setiap pintu yang Tuhan kehendaki terbuka, aku izinkan Engkau bukakan dengan cara-Mu. Dalam nama Yesus, aku memberkati keluargaku. Tidak ada rumah bocor rohani di sini. Musuh tidak punya hak resmi lagi mulai hari ini. Rumah ini bukan zona korban. Rumah ini markas pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Tarik nafas dalam sekali lagi. Dengar baik-baik. Apa yang baru saja kamu ucapkan bukan mantra. Itu komitmen perang yang Roh Kudus akan tolong untuk bisa terus kamu hidupi. Karena Tuhan tahu, walaupun kamu menutup pintu hari ini, tapi jika besok-besok kamu buka lagi lewat benda, kata-kata, dan kompromi yang sama, maka musuh akan datang dengan serangan yang lebih cerdik. Maka setelah video ini berakhir, lakukan satu langkah praktis. Periksa rumahmu, periksa HP-mu, periksa kata-kata dan kebiasaanmu. Kalau Roh Kudus tunjuk satu hal saja, tanggapilah hari ini juga, bukan besok, bukan nanti, hari ini. Ingat ini, Tuhan tidak cari rumah yang sempurna. Tuhan cari rumah yang mau ditata ulang olehnya. Kalau kamu mau taat, Dia sanggup memulihkan atmosfer, menyembuhkan hati, dan membangun kembali perlindungan rohani di atas keluargamu. Terobosan pun pada akhirnya akan kamu lihat. Akhir kata, kalau video ini menolongmu, bagikan juga kepada orang yang kamu tahu rumahnya sedang diacak-acak serangan yang sama, supaya mereka tidak berperang sendirian. Kamu bukan korban. Kamu prajurit yang sedang dilatih, dan di dalam Kristus kamu tidak dilatih untuk kalah. Kamu dilatih untuk bertahan, memukul balik, dan menang. Haleluya. Amin.